لله شارح الصدور ميسر الأمور دافع الشرور والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا مولانا محمد البدر وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى من النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للجهل والكسل والنسيان بنوره في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita berkumpul melanjutkan pelajaran kita, dan dikarenakan beberapa waktu lagi kita akan memasuki Idul Adha, maka kita akan membahas mengenai salat Idul Adha dan juga nanti mengenai kurban insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dalam agama kita sehingga kita tergolong orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin. Bab salatul idain ay salatu idil fitri wal adha. Wa salatu idul adha afdalu liwurudiha fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Bab membahas mengenai salat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terlebih khusus Idul Adha yang karena sesuai dengan keadaan kita, atau sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Salat Idul Adha lebih afdal dari salat Idul Fitri dikarenakan terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Allah berfirman, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kebaikan yang banyak. Arti Al-Kautsar yakni al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Bisa juga bermakna haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah pemberian Allah yang sangat banyak pada Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu, yakni untuk Allah, yaitu salat Idul Nahar atau Idul Adha. Wanhar dan sembelihlah hewan. Jadi Rasulullah SAW sejak itu mensyariatkan salat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Rasulullah menyembelih pernah 100 ekor onta. Beliau memotong dengan tangan beliau sendiri sebanyak 60 onta. Ini menunjukkan Rasulullah orang yang kuat. 60 onta loh. Onta ini gampang-gampang susah kita motongnya. Itu Rasulullah motong 60 ekor onta. Lalu selebihnya Rasulullah berikan kepada Sayyidina Ali untuk melanjutkan memotong onta sisanya, itu 40 ekor onta. Nah, hukum salat Idul Fitri maupun Idul Adha sunnatun, hukumnya sunnah, baik yang tidak melaksanakan haji atau bagi yang melaksanakan haji. Cuma bedanya, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunnahkan kita sholat Idul Adha berjamaah. Kalau bagi yang melaksanakan haji,
sunnahnya sendirian. Jadi kalau sholatnya sendirian tidak ada khutbah id. Jadi mereka tanggal 10 itu misal ada waktu setelah mereka tawaf, mereka sa'i, kemudian tahallul awal misalnya, lalu sholat idul adha sendirian, tidak ada khutbahnya. Begitupun misalnya kita sedang sakit tidak bisa sholat berjamaah, maka sholat idnya di rumah sendirian. Begitu juga perempuan-perempuan yang muda atau zawatul hay'ah, ya, perempuan-perempuan yang masih muda dan yang memiliki kecantikan, artinya perempuan yang cantik gitu. Yang cantiknya bukan nggak so cantik, kadang-kadang ada yang merasa cantik. Ini bagi yang cantik dan yang masih muda, afdol sholatnya di rumah, bukan di musola atau masjid. Kebanyakan kita perempuan, masya Allah, keluar hari raya, lebaran, itu tidak boleh. Kalau dia masih muda, kira-kira ukuran muda itu berapa? Ya kurang lebih 40 tahun ke bawah itu hitungannya muda. 40 tahun ke bawah hitungannya muda. Kemudian atau dia 40 tahun ke atas tapi masih kelihatan cantik. Nah itu juga tidak boleh keluar. Jadi lebih afdol sholatnya mereka di rumah. Jadi bilang sama istri-istri kita, ahsan afdol sholat dewean di rumah. Gitu. Ya begitulah syariatnya. Kenapa mensyariatkan demikian? Ya, salah satu hikmahnya adalah khauful fitnah, takut dengan fitnah. Ketika perempuan yang masih muda, belum nikah atau sudah nikah tapi dia cantik, ini ketika di mereka keluar akan menimbulkan fitnah. Nah, orang pasti akan melirik nanti, apalagi lebaran kan, biasanya pakaiannya subhanallah, mulai dari pakaian yang mereka pakai, minyak wanginya subhanallah, sehingga akan nanti menimbulkan fitnah. Di orang yang melihatnya akan menimbulkan syahwat mereka. Nah, maka posisinya bagi orang tua yang ketika anaknya keluar lalu orang tuanya tidak memberitahu mengenai hukumnya, atau seorang suami yang tidak memberitahu istrinya, maka akan menjadi orang tua atau suami yang dayuth. Alhamdulillah, ya, suami yang dayuth, kata Rasul SAW, la yashum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Itu bagi suami atau orang tua yang dayuth, tidak akan mencium bau surga, apalagi mau masuk surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi hukumnya sunnah menurut kita Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i termasuk daripada perbuatan sunnah yang paling afdol, yaitu sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Ada dari ulama kita yang menyatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi misal di Palembang ini cuma si masjid yang ngadokan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri cukup. Tapi kalau dalam bahasa fikih dikatakan waqila, berarti qaulun dhaifun, yaitu perkataan yang lemah. Jadi yang perkataan kuat, ya, menurut mayoritas ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Wa 'inda Imam Abi Hanifah wajibah. Menurut Imam Abu Hanifah, jadi orang yang bermadhab Hanafi, hukum sholat Idul Adha atau Idul Fitri adalah wajib. Tapi wajibnya di bawah fardu. Nah, bagi mereka fardu itu adalah kalau nasnya dari Allah Subhanahu wa taala jadi fardu. Nah, kalau dia sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi wajib, tapi lain, beda bagi mereka. Kalau fardu dari Allah, kalau wajib dari Rasul. Salat witir contoh lainnya. Bagi mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, salat witir hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sering melakukannya. Nah, menurut mereka wajib, tapi di bawah fardu, di bawah kewajiban yang Allah telah wajibkan. Tapi kalau bagi kita, Imam Syafi'i, fardu dan wajib artinya sama. Fardu, wajib, hatman itu bahasa lainnya, hatmun atau muhattam itu artinya wajib, sama baik. Itu yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perintah dari Rasulullah yang indikasinya nanti hukumnya wajib. Nah, jadi wajib. Kalau cuma perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu wajib, maka hukumnya sunnah. Di sholat witir, sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan antara kita yang bermadhab Syafi'i
dengan Imam Abu Hanifah. Wa waqtuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaum 'Idul Fitri al-awwal min Syawal wa min yaum 'Idul Adha al-'ashir min Dzulhijjah. Mulai masuk waktu salat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu dari terbit fajar sampai masuk waktu zuhur. Jadi begitu mulai terbit fajar sampai mulai waktu zuhur. Cuma ini dari segi mulai masuk waktu dan keluar waktu. Lalu dalam waktu ini tadi, mana yang paling afdol? Kapan waktunya paling afdol kita melakukan sholat baik Idul Fitri ataupun Idul Adha? Kalau Idul Fitri, afdolnya adalah ta'khiru sholat Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini dikayyata si'awaqtu ikhrajil fitrati qabla sholat. Kalau sholat Idul Fitri itu afdolnya mengakhirkan sholat Idul Fitri dari waktu mulai masuknya tadi, begitu terbit fajar masuk sholat Idul Fitri, ya, masuk waktunya. Tapi melakukannya kapan? Ila antar tafi asyamsi qadra rumhain, ya ini sampai waktu isyraq, naik matahari tambah 32 menit. Karena sekadar tombak itu kurang lebih 16 menit. 16 menit lebih kurang. Berarti kali 2. Tambah 2 16 tambah 16 32 menit. Jadi kira-kira kurang lebih jam 7 atau 7:04. Itu sholat Idul Fitri. Atau lebih akhirkan sedikit, tidak apa-apa, setengah 8 atau jam 8. Gunanya apa? Agar ada waktu yang luas bagi orang untuk mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang paling afdol. Kan sudah kita bahas mengenai kapan mengeluarkan zakat fitrah. Dari awal Ramadan boleh, masuk waktu wajibnya malam lebaran, malam takbiran. Mulai masuk waktu yang afdol untuk membagikan kapan? Habis sholat subuh sebelum imam sholat Id, sebelum sholat Id. Jadi habis subuh bagikan beras zakat fitrah kita. Itu waktu yang paling afdol. Nah, agar waktu ini agak luas, orang mengeluarkannya leluasa, tidak takut terlambat sholat, maka sholat Idul Fitri lebih afdol diakhirkan sedikit, setengah 8, jam 8. Nah, itu mengenai Idul Fitri. Kalau Idul Adha lebih dicepatkan. Kira-kira jam 7 sudah sholat. Jadi ada beda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan sama baik. Nah, banyak terjadi di antara kita sama waktunya. Sholat Idul Fitri jam 7, sholat Idul Adha jam 7. Jadi harus ada bedanya. Nah, Idul Adha lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Agar waktu orang untuk menyembelih panjang. Memang waktu menyembelih itu panjang. Sampai 4 hari kalau dihitung. Tanggal 10. 11, 12, 13. Ini waktu berkurban, dibeli hewan kurban. 4 hari jadi jatuhnya. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tapi ya agar lebih segera orang untuk menyembelih, makanya sholat Idul Adha lebih dipercepat waktunya ketimbang sholat Idul Fitri. Sunanuha. Sunnah-sunnahnya banyak sekali. Di antara setelah yang kita sebutkan tadi, yang lainnya adalah fi'luha bil masjid in ittasa'a wa illa fi ghairihi wa taqiful hiyatu bi babil masjid yasma'na al khutbah. Melakukan sholat Idain, ini 2 hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha, di masjid lebih afdol jika masjidnya luas, mencukupi jamaah yang hadir. Tapi kalau masjidnya tidak luas, kira-kira kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, maka akan sampai maki keluar masjid, maki jalan misalnya, maka lebih baik cari tempat yang lapang, tanah lapang digunakan untuk sholat Id. Itu lebih afdol. Kalau masjid tidak bisa menampung jamaah, biasanya rata-rata masjid tidak bisa menampung jamaah di kota kita ini khususnya. Biasanya, sebab apa? Sebab yang nggak pernah sholat jadi sholat. Idul Adha lah, Idul Fitri itu biasanya yang jarang sholat setahun sekali jadilah. Idul Fitri keluar, yang tadinya tidak pernah keluar rumah bahkan nak keluar, yang dari dalam batu, yang dari jerubu, batu gal-gal, itu nama tu deh. Aku ngumpul kami ya lah.
Nah, itu jadi biasanya tidak mencukupi masjid tersebut. Ketika tidak mencukupi, maka lebih baik di lapangan atau di tanah yang lapang. Wa taqiful huyyad bi babil masjid yasma'na al-khutbah. Bagi perempuan yang haid, ya mereka tidak bisa untuk sholat kan, tetapi dianjurkan untuk mendengar khutbah ini. Tapi kembali lagi kita ingatkan, perempuan yang mendengar ini perempuan yang ajus, yang sudah tua atau yang tidak cantik, nah boleh keluar mendengar. Kalau yang cantik atau yang masih muda, lebih baik di rumah kan tadi. Nah, jadi yang sudah tua atau yang tidak cantik, maka mendengarkan khutbah. Kalau seandainya sholat idnya di masjid, maka di dekat masjid mereka mendengarkan khutbah. Nah, kalau di lapangan ya di manalah sekiranya tempat mereka untuk mendengar khutbah tersebut, itu dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya ihya ulailatihi bil ibadah, menghidupkan 2 malam hari raya ini dengan ibadah. Arti ibadat di sini terkecuali ibadat yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, itu tidak afdol. Tidak afdol. Pada saat itu yang afdolnya adalah ibadat seperti sholat tasbih, takbiran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak afdol berhubungan suami istri. Bahkan ada ulama mengatakan hukumnya bukan haram, makruh. Ya, hukumnya makruh. Kecuali kalau memang tidak kuat, jawil apa-apa. Ya, macam itu. Kadang-kadang kakek daripada kakek bertanya, jadi anak kakek dulu biar bertanya. Maka kalau kebelet besar, nah, jadi kalau kebelet udah ada apa-apa. Ada. Yang biasa tiap hari makruh lagi kita istilahnya. Istilahnya. Tapi kalau kita tidak melakukannya karena perintah syariat, kita dapat pahala. Gitu. Berarti tidak melakukan sesuatu yang makruh karena perintah syariat, dikarenakan syariat kita dapat pahala. Jadi pada malam itu, misal kita dikarenakan dalam syariat makruh, berarti aku tidak melakukannya. Nah, dapat pahala ibadat juga namanya. Nah, jadi ibadatnya, jenis ibadatnya yang lain. Lagian kesian kalau habis muat kupat, habis muat 8 jam duduk dapur lama-lama. Lainlah dulu. Ya nah. Jadi ibadatnya jangan yang berhubungan dengan hal yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya al-ghuslu wa yadkhulu min muntasafil laili. Mandi, sunnahnya. Masuk waktu mandinya kapan? Mulai dari tengah malam. Tapi jangan tengah malam mandinya, pakai umur maju giga. Apalagi mandi pakai kembang dikit pula. Mandi kembang tengah malam malah. Curiga alam gaib tadi. Mandi kembang banyak dalu. Ada menjual. Jadi mandinya mulai masuk waktu ini dari segi hukum tengah malam. Tapi kapan waktu yang afdal melakukannya? Ketika kita akan pergi melakukannya. Misal kita biasa mandi sebelum subuh, nanti mandi lagi ketika akan melakukannya. Tapi lebih afdal jika kita mandi di waktu subuh langsung niatnya 2. Niatku misal mandi sunnah taubah atau mandi sunnah hari raya karena Allah Ta'ala, itu akan dapat dua pahala. Yang kelima at-tatayyub wa tazayyun. Sunnah selanjutnya adalah memakai minyak wangi dan memakai pakaian-pakaian yang bagus, bukan yang baru tapi yang bagus yang kita punya. Dan kalau yang bagus itu yang baru ya sudah yang baru gitu. Tapi bukan satu hal yang wajib. Sebab hakikatnya hari raya itu bukan pakaian yang bagus. Laisal 'aidu liman labisal jadid wa innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu orang yang pakaiannya baru, akan tetapi hakikatnya hari raya adalah orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Kalau taatnya bertambah itulah hari raya. Maka Sayyidina Ali ngomong kullu yaumin la na'sillah fihi fawaid. Setiap hari yang kita di dalam hari tersebut tidak bermaksiat kepada Allah, berarti hari itu adalah hari raya. Makanya zaman dulu kalau mereka ngitung tidak terlalu banyak dosa yang mereka lakukan pada hari itu atau keimanan ketakwaan mereka meningkat, itu biasanya mereka ngajak makan, bersedekah. Karena apa? Mereka anggap hari tersebut adalah hari raya. Tiap hari jadi mereka begitu nunggu setahun sekali. Hari raya.
Kemudian juga perlu kita ketahui, ini membahas masalah Lebaran atau Hari Raya. Mestinya yang perlu lebih kita ramaikan itu adalah Idul Adha mestinya. Kenapa? Karena sholatnya pun lebih afdol. Nah, tapi kalau kita terbalik, Idul Fitri yang ramai, Idul Adha, kantor-kantor liburnya sehari, sekolah juga sehari, besoknya langsung belajar lagi. Nah, ini kalau di negara-negara Arab, negara-negara Islam lainnya, khususnya di Teluk, itu mereka kalau Idul Adha liburnya agak panjang. Ya, bahkan Nahana juga kita dulu waktu belajar libur Idul Adha ya, walaupun bukan libur 100%, artinya ba'dal asar tetap kita roha namanya, tetap belajar. Tapi kalau belajar yang biasanya dari pagi sampai menjelang zuhur, itu di Idul Adha sampai seminggu kita tidak belajar. Ba'dal asar tetap baca kitab. Tiap harinya juga seperti itu. Tapi Idul Adha agak lebih leluasa sedikit kita untuk istirahat atau memang benar-benar diagungkan hari tersebut. Itu biasanya. Nah, kalau kita terbalik, Idul Fitri repot apa? Repot mudiknya, repot buat kupat, repot buat 8 jam, repot buat ini itu, makanannya repot. Makanya qadaan gitu. Ramadan puasa nahan lapar laus, gayonya 2-3 lagi kekenyangan luar biasa. Bulan puasa, kalau puasa turun 2 kilo, pas gayo 2 lagi naik 5 kilo lagi. Tekau 3 kilo namanya. Qadanya 2 hari dalam Eid. Itu kita. At-tayyib wa tazayyun. Pakai minyak wangi dan pakai pakaian yang bagus. Minyak wangi ini yang paling wangi yang kita punya. Nah, mengenai minyak wangi, dalam satu kabar dikatakan belum sempurna iman seseorang sampai dia membelanjakan 1/3 hartanya untuk minyak wangi. Misal dia punya 3 juta, 1 juta untuk minyak wangi. Terus saking Al-Islam mengajarkan kita untuk berwangi-wangian ya, karena Allah senang yang namanya wangi. Innallaha thayyibun yuhibbu thayyiban. Lil qa'idi wal khariji wal kibari was sighari sawa'un lil musalli minhum wa ghairuh. Makai minyak wangi dan makai pakaian yang bagus tadi bagi yang keluar mau sholat atau bagi anak kecil, bagi orang dewasa, baik perempuan yang akan sholat ataupun yang tidak sholat misalnya, semuanya dianjurkan memakai minyak wangi dan pakaian yang bagus. Sama dengan mandi tadi. Mandi tadi walaupun perempuan haid, mandi sunnah lebaran itu disunahkan pada mereka. Mandi sunnah lebaran termasuk pada orang yang haid, perempuan yang haid. Jadi mereka juga dianjurkan untuk mandi sunnah lebaran, sama dengan tatayyub wa tazayyun. Kemudian sunnah selanjutnya bagi Idul Adha khususnya al-imsaku min tulu'il fajri hatta yafrugha min salatil 'id wa yanhara wa ya'kula min udhiyatihi. Jadi disunahkan di Idul Adha kita tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai kapan? Sampai selesai dari sholat Id. Afdolnya kalau kita berkurban dari subuh kita tidak makan, tidak minum sampai habis sholat, sampai kita berkurban, kemudian kita membatalkannya dengan makan sedikit dari dagingnya, dari hewan kurban kita tadi. Mentah tak jadi masalah, makan dikit hatinya bisa mentah. Cicip dikit baik, jangan makan hati sekepoknya, dikit baik. Pokoknya cicipi dari hewan kurban kita itu sedikit. Nah itu awal berbukanya. Kalau kita menyembelih, kalau tidak berkurban, maka kita habis sholat baru kita makan atau minum atau melakukan yang membatalkan puasa. Itu dianjurkan. Kalau orang kita Palembang khususnya nyebut puasa bugung kita. Ada puasa bugung kalau Idul Adha. Lain dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri afdolnya sebelum sholat makan dulu. Ya makan di sini bukan makan kayak mano, yaitu makan kurma dulu 3 iko, 5 iko misalnya. Kemudian minum, baru sholat Idul Fitri. Bukan makan kupat dulu. Nah, biasanya makan kupat dulu, makan nasi dulu misal pagi, maka sholat
Nggak khutbah waktu Id atau baju wudu kan. Kenapa? Pagi udah penuh bud. Nah, itu disunahkan makannya tamar kurma 3 biji atau 5 biji, yang penting witir, jumlahnya ganjil. Ya. Kemudian cara sholatnya ya, karena kita sudah sering mengalami, kita tahu yang rakaat pertama 7 kali bertasbih setelah takbiratul ihram. Ini misal sholat sunatul idul adha lillahi ta'ala, Allah dalam hati nyebut niatnya, Allahu akbar, baca doa istiftah, Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, sampai selesai takbir Allahu akbar sekali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Baru setelah yang takbir ke-7 baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berhenti sebentar, baru bagi imam ya, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, baca doa baca surah al-fatihah ya. Kalau imam dikuatkan, kalau kita sendirian kita dewek yang dengerin. Bacaan takbir tadi juga kita dewek yang mendengarnya. Di rakaat kedua 5 kali takbir. 5 kali takbir. Jadi pertama 7, yang kedua 5. Kemudian setiap takbir juga tetap pada posisi tangan kita setelah takbir seperti awal. Misalnya pertama begini. Itu takbir ihram namanya. Allahu akbar, baca doa iftitah. Setelah itu Allahu akbar, kali lagi ya, tetap seperti semula. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Ini berhentinya di sini, Allahu akbar ya. Allahu akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Coba kuping kan? Allahu akbar, Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Nah. Kemudian ayyaqra'u fihi ma suratai qaf wa qarabat aw al-a'la wal ghasyiyah. Baca surat setelah Fatihah, rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua setelah Fatihah iqtarabatis sa'ah atau al-a'la dan al-ghasyiyah. Itu cara sholatnya. Insyaallah kita sudah tahu semua. Nah, kecuali dalam masalah ini yang perlu kita bahas, masalah nyusul takbir. Kadang-kadang ada orang yang masbuk, terlambat. Imam misalnya sudah takbir sholat yang ketiga, makmum baru datang. Begitu imam ketiga Allahu akbar, makmum masuk. Nah, makmum masuk ini langsung takbiratul ihram dulu, Allahu akbar. Berhenti sebentar baru Allahu akbar, takbir sholat Id. Nah, sekali dia. Imam yang keempat dia yang kedua. Imam yang kelima dia yang ketiga. Imam yang keenam dia keempat. Imam yang ketujuh dia baru kelima. Berarti dia nambah ketika imam baca Fatihah, dia nambah dua kali. Jangan disusul. Artinya nyusul gimana? Misal imam tadi takbir yang ketiga, berarti dia terlambat 2 kan? Begitu imam takbir keempat, dia takbir yang kedua, Allahu akbar. Baca cepat-cepat ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nyusul dia bareng dengan imam tadi. Jadi maksud dia begitu imam akhir takbir, dia juga akhir takbir. Nah, itu tidak boleh nyusul. Nah, jadi pelok imam agak setelahnya baru kita tambah 2 kali takbir lagi. Gitu loh. Ketika imam baca Fatihah, kita baca bertakbir lagi, bertakbir yang kurang ketika kita terlambat tidak ikut dengan imam. Nah, itu perlu perhatian. Banyak kita dapati wong ngacak-ngacak nyusul ya. Oke, imam keempat dia nyusul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hati-hati bisa membatalkan sholat. Hati-hati. Kemudian
bagi khatib, bagi khutbah, ini disunahkan kalau sholatnya berjamaah ada 2 khutbah, sama dengan khutbah hari Jumat di rukun dan sunnah, bukan syarat, di rukun dan sunnah-sunnahnya. Kemudian sebelum khutbah duduk dulu sebentar, sekadar azan. Kalau hari Jumat kan azan. Nah, ini dia duduk dulu sebentar, berhenti sebentar, duduk sebentar, baru kemudian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah orang menjawab salam, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baru alhamdulillah, seperti salat Jumat. Itu di takbir yang pertama. Di khutbah pertama. Khutbah yang kedua 7 kali. Jadi begitu dia duduk antara 2 khutbah, kemudian berdiri lagi, baca takbir 7 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Cukup. Boleh kalau dia mau tambah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, tak jadi masalah. Ya, boleh. Tapi yang jelas takbir baik cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Kemudian pada saat takbir, pada saat khutbah, dia menyebutkan atau membahas mengenai yang layak dengan keadaan. Artinya apa? Sekarang ini Idul Adha, maka bicaralah mengenai hukum khutbah, ngajak orang agar hukum berkorban, ngajak orang agar mengeluarkan yang mampu untuk berkorban, jelaskan fadilah-fadilahnya kurban misalnya. Ini kadang-kadang ada orang yang ngawur, cerita begini, cerita kesana, cerita kesini. Begitu juga khutbah Jumat. Yang dibahas apa? Takwa. Makanya khutbah itu jangan lama-lama. Khutbah Jumat itu minimal 15 menit, itu paling lama. Begitu juga dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan lama-lama. Lain kalau ceramah, lain kalau pidato. Nah 2 jam, 3 jam lajulah kuat tegak. Ngalah. Kuat yang dengarnya. Tapi kalau khutbah, baik khutbah Jumat atau sholat 2 hari raya, jangan terlalu lama. Kemudian disunahkan kita tahniah bil Id. Maksudnya mengucapkan dengan kawan minal aidin al faizin misalnya. Maaf zahir batin, bukan lahir batin, ada. Maaf zahir batin, itu yang lemahnya. Benar kira-kira. Kalau lahir itu maaf lahir mati berarti. Kalau lahir mati kan berarti. Kalau batin akhirnya berarti lahir batin. Maaf lahir batin. Nah, itu sunnah. Kalau waktu Idul Fitri mulai malam Id, itu sunnahnya. Sampai kapan? Sampai mulai masuk waktu maghrib, udah tidak disunahkan lagi. Jadi dari maghrib malam Id sampai maghrib berikutnya, itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha mulai masuk waktunya mulai malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Jadi malam 9 Dzulhijjah kita mengatakan minal aidin faizin, itu dapat pahala sunnah. Apalagi sekarang kita udah tahu kan, nah dapat pahala sunnah di malam Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Berarti juga malam 9 Dzulhijjah boleh kalau kita nak bertakbiran dari 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Malam ke-14 sudah tidak disunahkan lagi bertakbiran untuk hari raya. Tapi kalau nak takbiran bagaimana? Misal malam ke-14, malam ke-15 kita ngomong 10, 11, 12, 13. Malam 14 kita nak takbiran biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Masih kangen kalau baru asal tadi takbiran maghrib habis misalnya. Boleh baik. Tidak membuat ahlu kubur nangis. Kadang-kadang orang tua kita dulu kalau ngomong, "Woi, jangan takbiran belum waktunya." Kayak orang tua kuburan nangis. Coba aja kuburan nangisnya, nah pengen datang enggak?
Ada, pengen nangis, mayitnya nangisnya beda. Itu kadang-kadang orang tua kita dulu cuma memberitahu atau nakut-nakuti kita dengan omongan, tidak dengan pukulan biasanya. Ya ini dulu yang akan yang kita bahas.